Anies, Formula E apa kabar? Nanti kalau Formula E datang, Iya. sempat nonton nggak? Dapat enggak? Apa yang bisa kalian pelajari dari Kiki roasting Anies Baswedan? Ditulis oleh Syardi. Sepertinya kalian semua pasti sudah tahu soal Anies yang menjadi bintang tamu di acara komedi Lapor Pak. Satu cuplikan menjadi viral di mana Kiki Saputri, salah satu komedian di acara tersebut, menyinggung nama Ahok. Kiki ini terkenal dengan roasting terhadap beberapa politisi, yaitu Fadlizon. Di tahun 2019 juga pernah merosting Menlu Retno Marsudi, Menaker Hanif Zakiri, Menkominfo Rudiantara, dan Menteri KKP Susi Pujiastuti. Roasting salah satu jenis komedi yang sudah jadi tradisi di Amerika Serikat yang bernada sindiran tajam. Roasting itu biasanya artinya panggang, roasted chicken artinya ayam panggang. Tapi roasting dalam komedi itu istilahnya menyindir objek. Roasting diawali dengan menyapa Anies sebagai bintang tamu. Kita kedatangan tamu luar biasa, seorang gubernur, sosok pemimpin hebat. Tepuk tangan dong buat Pak Ahok, kata Kiki di hadapan Anies. Saya senang banget ketemu Pak Anies hari ini. Kalau ketemu gubernur itu nggak bisa kayak ketemu orang biasa. Nyapanya itu beda. Kalau ketemu Pak Andika, keluarga apa kabar? Pak Wedi, anak-anak apa kabar? Kalau sama Pak Gubernur itu nggak bisa biasa. Pak Anies, Formula E apa kabar? Kata Kiki. Anies membalas dengan guyon, hanya Kiki yang nanti yang tidak diundang untuk ikut menonton Formula E. Kiki kemudian merosting Anies soal banjir. Tapi Pak Anies, ini yang saya nggak setuju, karena banyak yang menghujat. Di mata masyarakat Pak Anies selalu salah, terutama soal banjir. Padahal kita tahu banjir sudah ada sebelum Pak Anies menjabat sebagai gubernur, kata Kiki. Banjir Pak Anies salah, banjir Pak Anies salah. Sampai Pak Anies kesal dan beliau buat statement. Banjir bisa surut 1 hari dan hujan bisa dikendalikan. Sekarang saya tahu Pak Anies bukan gubernur, tapi avatar pengendali air, kata dia lagi. Berhubung Anies ini adalah tokoh politik yang sangat sentral karena posisinya sebagai gubernur DKI Jakarta, maka kita pasti penasaran komentar seperti apa yang diterima oleh Kiki. Kalian pasti sudah bisa membayangkan pendukung fanatik Anies akan melakukan serangan balasan. Kalau menurut pengakuan Kiki, dia sering mendapatkan balasan. Dia disebut cebong, hahaha. Banyak yang bilang Kiki sangat berani melakukan roasting seperti ini. Tapi menurut saya, apa yang disampaikan oleh Kiki adalah mirip dengan apa yang publik rasakan saat ini. Anies saat ini terjepit oleh 2 masalah besar, yaitu Formula E yang menuai polemik dan banjir yang sedang terjadi. Formula E sedang diusut oleh KPK karena diduga menjadi ladang korupsi akibat anggaran yang terlampau besar dan tidak transparan. Sedangkan masalah banjir karena Anies yang terlalu enteng mengatakan banjir bisa surut dalam sehari, bahkan 6 jam, yang nyatanya tidak sesuai kondisi sebenarnya di lapangan. Jadi apa yang dilakukan oleh Kiki ini adalah bentuk sindiran tajam dalam balutan komedi. Salut aja sih Kiki sebagai artis berani melakukan roasting seperti itu terhadap Anies. Kalau roasting pejabat publik dan politisi lain, efeknya tidak akan heboh. Tapi kalau Anies beda dan memancing reaksi yang besar. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Anies sebenarnya saat di roasting seperti itu. Tapi yang pasti dia akan mengatakan tidak mempermasalahkan, it's okay dan lainnya. Tapi roasting kali ini beda, tajam dan menyenggol nama Ahok pula. Mungkin kalau diperpanjang segmen roastingnya bakal lebih menarik lagi. Misalnya ini. Pak Anies ini bukan hanya santun dan berpihak pada rakyat kecil, tapi juga sangat dermawan. Kenapa dermawan? Karena sering kelebihan bayar. Kalau pelit pasti tidak akan lebih bayar. Pak Anies juga sangat melayani rakyat. Buktinya warga mau berwirausaha tinggal duduk goyang kaki saja. Dimodalin punya bisnis. Disediakan tempat usaha. Dicariin pembeli. Calon wirausahawan tinggal duduk manis sambil nunggu uang datang dengan sendirinya. Rumah di panel rupiah juga membuktikan betapa rakyat Jakarta pada kaya-kaya semua. Soalnya gak ada yang mau beli, buktinya pembangunan rumah dipangkas sampai 95%. Bagi yang mau roasting, silahkan tulis di kolom komentar ya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. Seperti yang sekarang dilakukan. Kira-kira sih sebenarnya itu dokumen kita kasih, mari silahkan diperiksa. Kalau ada yang diperlukan lagi, kita akan berikan semuanya. Jadi supaya tidak ada yang ditutup-tutupi. Kita tidak mau juga ada hengki-pengki. Sebelumnya, Komisi BW temani Pemprov DKI ke KPK bawa dokumen Formula E, biar dikira benar gitu? Ditulis oleh Argo Javires.
Anggota TGUPP DKI Jakarta Bambang Wijoyanto ditugaskan Anies Baswedan untuk mendampingi Pemprov DKI dalam menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proyek ambisiusnya Anies Baswedan itu, Formula E, ke KPK. Dokumen kita kasih, mari silakan diperiksa. Kalau ada yang diperlukan lagi, kita akan berikan semuanya. Jadi supaya tidak ada yang ditutup-tutupi, kata si Bambang Wijoyanto ini di Gedung Merah Putih KPK hari ini. Bambang Wijoyanto berharap dokumen yang telah diserahkan ke KPK hari ini dapat menunjukkan bahwa penyelenggaraan Formula E sudah sesuai dengan aturan. Ini dokumen ini, saya ngomong 3 hal yang tadi memperkuat Pak Saiful. 1, yang menerima kita. Tadi sudah minta pimpinan itu adalah teman-teman, Dirk saya, yang lagi dilakukan pemeriksaan. Dan dari dokumen mudah-mudahan semua every single evidence yang kita punya, yang kita berikan kepada KPK. Karena tujuannya yang penting kita mau bikin tradisi baru ya. Tradisi baru bahwa government itu harus betul-betul bertanggung jawab terhadap proses yang harus dilakukan. Jadi kita kasih semua dokumen itu, ujar si Bambang Wijoyanto ini dengan segala pedenya. Selain itu, menurutnya Pemprov DKI juga sudah menyerahkan dokumen yang dikhususkan untuk pihak penegak hukumnya. Bambang Wijoyanto mengatakan upaya itu juga ditujukan dalam mendukung KPK melakukan pencegahan anti korupsi. Classified yang evidential itu juga kita berikan untuk penegak hukumnya. Dengan begitu sebenarnya kita menginginkan tidak ada lagi gonjang-ganjing mengenai informasi, cuma kita tidak masuk ke dalam pokok perkara biar KPK ya, ujar si Bambang Wijoyanto ini. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya, kami ingin mengintegrasikan MCP Monitoring Corruption Perception yang dimiliki oleh Korosubga itu menjadi bagian penting yang bisa diintegrasikan dengan bagian penindakan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi best practice bagi pemerintah daerah lain seperti yang sekarang dilakukan, sambungnya. Bambang Wijoyanto bilang bahwa pemberian dokumen ke KPK untuk mendukung pemeriksaan KPK terkait Formula E yang saat ini sedang berlangsung. Bambang Wijoyanto pun memastikan bahwa pihaknya bersikap transparan dalam menyampaikan perencanaan ajang balap mobil listrik itu. Kami siap bekerja sama penuh dalam memberikan informasi-informasi serta melaksanakan penugasan penyelenggaraan Formula E sesuai dengan koridor Good Corporate Governance, Risk and Compliance atau GCGRC sebagaimana yang diamanatkan oleh Pemprov DKI Jakarta, ujarnya. Proses penyerahan dokumen itu didampingi Bambang Wijoyanto dan Adnan Pandu Praja selaku 2 pimpinan KPK pada periode 2011 sampai 2015. Tujuannya, Bambang Wijoyanto ini ingin memperlihatkan dukungannya terhadap KPK dalam proses yang tengah dilakukan agar dapat mengeliminasi potensi fraud sebagai bagian dari program pencegahan korupsi secara keseluruhan di lingkup pemerintahan dan BUMD DKI Jakarta. Ini orang bikin diri macam sudah paling benar saja. Padahal KPK di era dia saat menjabat sebagai wakil ketua KPK dulu ngaconya minta ampun. Kurang cerdasnya Anies malah pakai orang ini. Bakal tambah nyungsep kasusnya itu. Dulu saat dia menjabat sebagai wakil ketua KPK, pernah ada kejadian saat Polri menarik sebagian besar penyidik Polri yang bertugas di KPK. Penarikan tersebut sebagai imbas dari perseteruan cicak versus buaya.